Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari soal evaluasi akhir semester mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah salah satu faktor penting dalam menstimulasi pendapatan nasional. Apa yang dimaksud dengan government expenditure? Apa saja bentuk-bentuk government expenditure? Jelaskan bagaimana dampak dari government expenditure bagi pendapatan nasional. Nah, lalu jawaban yang saya akan sampaikan yaitu pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Seperti yang ada dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD untuk daerah. Nah, pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Nah, contohnya yaitu pembayaran gaji untuk para pegawai negeri, lalu pembelian barang atau jasa sehari-hari, dan juga pembayaran bunga utang. Yang kedua itu pengeluaran pembangunan atau belanja modal dipakai untuk mendanai proyek infrastruktur, misalnya seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang dimana memberikan manfaat bagi jangka panjang. Yang ketiga yaitu transfer payment, yaitu penghasilan yang tidak menghasilkan barang ataupun jasa secara langsung. Tetapi transfer payment ini berupa pemberian uang kepada pihak yang lain, seperti subsidi bahan bakar minyak, subsidi pupuk, bantuan sosial, dan juga dana yang ditransfer ke daerah. Yang terakhir ada juga pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan yang dipakai untuk mempertahankan kedaulatan dan juga ketertiban negara. Nah, dampak dari pengeluaran pemerintah ini memengaruhi pendapatan nasional melalui mekanisme efek pengganda. Dalam siklus ekonomi, setiap unit belanja pemerintah meningkatkan pendapatan untuk masyarakat yang kemudian dibelanjakan kembali oleh masyarakat tersebut untuk meningkatkan total pendapatan nasional. Nah, selain berfungsi sebagai penggerak, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, yang berarti meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan saat terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan atau menghentikannya saat ekonomi mengalami permintaan agregat tumbuh jauh lebih cepat daripada kepastian produksi ekonomi suatu negara. Namun, mereka tidak efektif karena risiko ketika pemerintah terlalu banyak meminjam uang. Jadi sektor swasta menjadi kesulitan atau enggan untuk berinvestasi, yang dapat menyebabkan suku bunga naik dan menekan investasi swasta. Oleh karena itu, manfaat pengeluaran pemerintah ini terhadap pendapatan nasional sangat bergantung pada kebijakan pembiayaan yang efektif dan alokasi anggaran yang tepat ke sektor produktif. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari setiap soal yang saya jawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.